yaitu proses pengumpulan, pendataan, pengklasifikasian, penganalisaan, dan pelaporan transaksi keuangan dalam organisasi sektor publik. Selanjutnya, tujuan dari akuntansi keuangan sektor publik. Yang pertama, manajemen kontrol. Memberikan informasi yang diperlukan dalam mengelola lembaga atau organisasi atas penggunaan sumber daya yang telah dianggarkan oleh lembaga tersebut. Yang kedua, accountability. Memberikan informasi yang diperlukan oleh manajer sektor publik dan digunakan untuk laporan pertanggungjawaban bidang, divisi, maupun sumber daya yang di bawah naungannya. Selanjutnya, sifat akuntansi keuangan sektor publik. Yang pertama, berfokus pada sifat lembaga. Akuntansi ini dikhususkan pada sesuatu hal yang tidak berupa pendapatan atau profit seperti halnya lembaga pemerintahan. Yang kedua, berfokus pada tujuan lembaga. Akuntansi ini memberikan pelayanan publik untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Terima kasih. Halo, saya Sani Alfiana. Saya akan menjelaskan materi tentang karakteristik dan standar akuntansi keuangan publik. Yang pertama, yaitu karakteristik akuntansi keuangan publik. Nah, karakteristik akuntansi keuangan publik ini terdiri dari 4 pedoman yang mempengaruhi karakteristik tersebut. Yang pertama, yaitu ekonomi. Ekonomi sudah kita ketahui bahwa terdapat seperti meningkatnya inflasi, pertumbuhan sektor ekonomi, maupun kinerja yang produktif. Nah, saya akan mencoba menjelaskan satu persatu. Jadi, kinerja produktif ini merupakan bagaimana sih hasil pegawai tersebut dia bekerja, menghasilkan barang dan jasa secara tepat waktu dan efektif. Nah, selanjutnya yaitu pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi ini di Indonesia dapat kita contohkan dalam sektor ekonomi. Selain itu, terdapat juga sektor pertanian. Jadi, sektor pertanian ini dapat dilihat ketika musim panen sudah tiba maupun kinerja petani yang baik. Dan selanjutnya yaitu ada tingkat inflasi. Nah, tingkat inflasi ini penyebabnya karena produksi barang itu meningkat ataupun permintaan masyarakat yang naik. Yang kedua yaitu politik. Sudah kita ketahui bahwa politik adalah pembagian kekuasaan di Indonesia ini. Jadi politik ini berkenaan dengan tipe pemerintahan yang berkuasa serta legitimasi hukum maupun hubungan masyarakat dan negara tersebut. Perlu digarisbawahi bahwa legitimasi itu adalah pengakuan di mata masyarakat seperti apa kekuasaan yang ada di negara saat ini. Yang ketiga yaitu kultural. Kultural merupakan kebudayaan di Indonesia. Kita sudah tahu bahwa kebudayaan di Indonesia ini beragam, mulai dari agama, suku, ras, bahasa, dan lainnya. Jadi ini merupakan pedoman atau komponen yang sangat mempengaruhi akuntansi keuangan publik. Yang keempat yaitu demografi. Demografi merupakan ilmu kependudukan, dan ilmu kependudukan itu terdapat dalam migrasi pertumbuhan penduduk, yaitu seperti kelahiran dan kesehatan masyarakat. Materi selanjutnya yaitu tentang standar akuntansi keuangan. Nah, standar akuntansi keuangan ini merupakan patokan tahapan proses dalam keuangan di Indonesia ini. Nah, tahapan tersebut mulai dari perencanaan, penganggaran, realisasi anggaran, pelaporan, audit, dan pertanggungjawaban. Nah, dalam tahapan tersebut diperlukan data yang penting serta faktual. Maka, ketika terjadi standarisasi tersebut, akan menghasilkan teori-teori dan prinsip-prinsip yang penting. Baiklah, saya akan menjelaskan teknik-teknik dan ruang lingkup akuntansi keuangan sektor publik. Pertama, teknik-teknik akuntansi keuangan sektor publik. Ada 5 teknik akuntansi keuangan yang bisa diterapkan pada organisasi sektor publik, yaitu akuntansi anggaran, komitmen, dana, kas dan akrual.
Pada dasarnya, kelima teknik ini bersifat mutually eksklusif. Artinya, penggunaan salah satu teknik tidak menolak penggunaan teknik yang lain. Jadi, suatu organisasi bisa menggunakan teknik yang berbeda-beda, bahkan bisa menggunakan kelima teknik secara bersamaan. Langsung saja, teknik yang pertama yaitu akuntansi anggaran. Teknik akuntansi anggaran adalah teknik akuntansi keuangan yang menyajikan perbandingan antara jumlah anggaran dan jumlah aktual realisasinya. Teknik ini biasa digunakan oleh organisasi sektor publik, khususnya pemerintah. Tujuannya adalah untuk menekankan peran anggaran dalam siklus perencanaan, pengendalian, dan pertanggungjawaban. Teknik yang kedua yaitu akuntansi komitmen. Teknik ini bisa digunakan secara bersamaan, baik akuntansi kas maupun accrual. Tujuannya adalah untuk mengendalikan anggaran. Teknik yang ketiga yaitu akuntansi dana. Teknik ini dikembangkan dari basis kas dan prosedur pengendalian anggaran. Besarnya dana kas akan mempengaruhi anggaran pada organisasi sektor publik. Ada dua jenis dana yang bisa digunakan pada organisasi sektor publik, yaitu dana yang dapat dibelanjakan dan dana yang tidak dapat dibelanjakan. Teknik yang keempat yaitu akuntansi kas. Teknik akuntansi kas hanya mengakui arus kas masuk dan arus kas keluar. Rekening keuangan akhir akan dirangkum dalam buku kas. Dan teknik yang terakhir yaitu akuntansi accrual. Teknik ini pada dasarnya digunakan untuk mengetahui besarnya biaya yang digunakan untuk menghasilkan suatu pelayanan publik dan penetapan biaya pelayanan yang dibebankan kepada publik. Selanjutnya, ruang lingkup akuntansi keuangan sektor publik. Akuntansi keuangan sektor publik merupakan bidang akuntansi yang ruang lingkup penggunaannya untuk lembaga sektor publik, seperti lembaga tinggi pemerintah dan departemen-departemen di bawah naungannya, yang harus memberikan pertanggungjawabannya kepada masyarakat. Untuk di Indonesia sendiri, akuntansi keuangan sektor publik, ruang lingkupnya mencakup bidang-bidang seperti pemerintah pusat, pemerintah daerah, partai politik, yayasan-yayasan, bidang pendidikan seperti sekolah dan perguruan tinggi, dan bidang kesehatan.